Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market koreksi sebesar 2,78%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,8 triliun US dollars ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya, dan kondisi BTC tentunya tidak ideal ya, dimana dia ke reject oleh MA20 dan untuk kali ini jelas terlihat MA50 kalah telak ya. Daily close-nya di angka 112.870, itu koreksi nyaris 3% dalam 24 jam terakhir. Walaupun sekarang mulai ada recovery, tetapi ini koreksi lumayan signifikan ya. Ya sayangnya MA50 sudah jebol. Kalau ini sudah jebol ya potensinya lanjut membuat lower low, dan bahkan kalau kita lihat di sini untuk membuat lower low-nya nggak perlu terlalu jauh lagi, karena lower low sebelumnya itu di angka 111.919 begitu. Jadi ya sudah, kemungkinan besar lower low-nya ya akan tercapai dalam waktu dekat gitu. Tapi sebenarnya gini sih, masih ada aja kemungkinan dia retest lagi ke 50 baru ke reject, bisa-bisa aja ya. Tapi in general kita sudah sering bahas, kalau MA20 dan 50 di daily itu jebol, ya kita bisa lihat statistically speaking jebol lower low ya. Jebol MA20 dan 50 lower low ya. Lalu kita cek lagi 50-20 lower low, lebih rendah daripada low sebelumnya di sini ya. Nah, tetapi sekali lagi kita nggak pernah bisa tahu dengan pasti apakah lower low-nya tipis seperti ini atau lower low yang bikin muntah darah seperti di sini ya. Ya, kita harus lihat nanti ada bom fundamentalnya nggak. Kalau ada bom fundamentalnya ya bisa sampai drop parah. Tapi kalau ternyata enggak, hanya secara TA saja, pure secara TA ya lower low-nya biasanya cenderung nggak terlalu ekstrim begitu ya. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri jebol 50 dan 20 ya mengundang lower low begitu ya. Nyaris kalau menurut gua mungkin 95% lebih itu membuat lower low begitu. Ya kalau sampai enggak itu anomali. Cenderungnya seperti itu ya. Sip. Ya sudah, market sudah memberikan kita pertanda, sudah memberikan kita sudah memberikan kita sinyal ya bahwa ya lower low akan terjadi begitu. Nah, sekarang ya tinggal bersabar saja. Kita tinggal bersabar nunggu sampai dia berhentinya di mana. Gitu, karena kita sekali lagi nggak pernah bisa tahu, dan kita nggak akan bagus juga kalau kita nebak-nebak akan berhenti di mana. Dan jangan kaget. Nanti sebentar lagi pasti akan ada yang tebak-tebakan lagi. Ya nggak usah sekarang ya. Kemarin aja udah mulai. Dalam 10 hari, dalam 20 hari, dalam sekian, BTC harus gini, BTC harus gitu, harus ngepump, harus ngedam. Ya, jangan didengerin yang seperti itu. Karena ujung-ujungnya kalau sudah salah tinggal apa? Tinggal diam gitu. Ya itulah upah dari orang-orang tebak-tebakan kan. Ya, tebak-tebakan tuh upahnya ya salah sudah gitu hancur. Udah hancur ya diam gitu ya. Ya, tebak-tebakan di sini harus ngepam katanya karena Bang Trump ya, si Bang Trump tuh udah bilang si Jerome udah siap nurunin. Taunya apa? Kagak turun tuh, ngedam. Gitu. Di sini udah kali ini pasti ngedam. Di sini kan bilang katanya pasti ngepam. Di sini sekarang katanya pasti ngedam. Kenapa pasti ngedam? Karena tanggal 7 ini tarif sudah mulai diberlakukan. Pasti akan ngedam. Ngedam nggak? Kagak. Di sini malah naik 2,16%. Ya jadi capek kan? Ya jangan, please udah jangan ditebak. Kita bersyukur aja. Turun bersyukur, kita dikasih kesempatan buat akumulasi. Naik juga bersyukur, kita dikasih kesempatan buat TP gitu ya. Jadi trading tuh tenang, nah, investing tuh jadi tenang karena lu nggak memaksakan keinginan lu gitu ya. Sip. Jadi ya targetnya ya ke sini ya, ke 111.919, at least ke situ. Ya kita lihatlah apakah dia akan jebol nggak di daily-nya di bawah dari 111.752, karena bisa saja cuma seperti ini. Bisa saja dia retest nge-wick and then naik lagi, bisa aja. Kayak contoh di sini nih. BTC kan nge-wick sampai ke 98.240 dalam sehari. Wah, waktu di sini udah semua tuh kan. Lihat, BTC pasti ke 95.000. Wah, tuh ya gue emang hebat tebak-tebakannya. Taunya nggak sampai. Ya, naik lagi ke atas gitu. Jadi nge-wake juga bisa aja, dan nge-wake ini udah cukup nge-satisfy lower low-nya seperti yang kita bisa di sini. Nggak harus dump parah, nggak harus kayak di Februari begitu. Ya biasanya ekstrim seperti ini tuh kalau ada bom fundamentalnya juga.
Kalau nggak ada bom fundamentalnya ya begini-begini aja sih, cenderung tame begitu. Nah tapi permasalahannya kita tahu kalau ngomongin fundamental ya sekarang juga lagi banyak nih urusannya ya. Salah satunya adalah urusan the Feds begitu. Dan ngomongin soal the Feds, ada satu hal yang menurut gua bisa yang membantu juga momentum drop kemarin ya, yaitu ya ini ya probability untuk untuk penurunan interest rate begitu. Jadi targetnya ya, atau bukan target tapi tepatnya ya, probability untuk cut rates sebelumnya nih buat lo yang nonton di video-video gue sebelumnya, cut rates itu di September kemungkinan 92% sebelumnya. Nah sekarang turun ke 84,9. Jadi para ekonom beberapa ada yang menyatakan ini kemungkinan bisa dibiarin nih, nggak diturunin nih. Nah jadi ada satu sudah mulai ada satu narasi lagi bahwa ini ada kemungkinan the Fed tidak cut rates di September. Begitu. Ya at least secara probability-nya jadi berkurang signifikan. Dari 92 jadi ke 84,9. Itu signifikan dong turunnya. Ya. Nah, jadi ini mungkin juga menjadi salah satu alasan kenapa kemarin kok koreksinya kayak gampang banget ya. Kok tiba-tiba jadi signifikan ya. Dan ini otomatis buat alt lebih gila ya. Ini 5,57 ya. Berarti itu udah bukan cuma koreksi tapi dia ngedump ya. 5,57. Lalu Cardano dia even worse 8,41%. BNB dia masih oke lah, BNB 2,73. Ini sebenarnya gila ya, BNB tuh malah mendekati seperti BTC ya, bahkan sedikit lebih kecil daripada BTC ya. XRP dia juga ngedump 6,6. SUI dia ngedump 5% dan banyak lagi begitu. Jadi ya hari ini BTCD ya bukan hari ini, lebih tepatnya kemarin BTCD kembali meningkat. Begitu. Nah sayangnya ini meningkat dalam waktu yang paling menyeramkan saat BTC USD koreksi. Nah kalau BTCD meningkat saat BTC USD koreksi artinya apa? Alts-nya muntah darah. Begitu ya. Ya sudah. Ya pesan gua sih untuk urusan BTCD, please just keep it 60-40 ya. Jangan kemakan lagi dengan ajaran sesat yang bilang kita beli alts-nya itu sebelum altcoin season ya. Kalau sesudah telat ya. Silahkan, gimana kabarnya buat lo yang gila-gilaan masuk di alt semua ya. Di 2024 hancur nggak? Hancur. Ya, 2025 gimana? Hancur juga. Gitu. Jadi ya please, boleh punya altcoins, boleh. Gua pribadi pun pegang ya. Tapi dengan rasio yang tepat. Maksimum di 60-40 ya. Jadi kalau misalkan nih ya alts-nya udah nembus jadi 45, jadi 45%, BTC cuma 55. Nah, itu bisa lu rebalance. Dari alts-nya geser ke BTC lagi. Begitu. Ya, supaya apa ya? Sekali lagi supaya menjadi jangkar, supaya bisa menjadi fondasi BTC-nya. Sekarang gini nih gua tanya. Kapal itu kan ada hitungannya dong jangkarnya. Lo kebayang gak kalau jangkar kapal 1000 ton ya, cuma pakai jangkar buat kapal 1 ton. Ada efeknya nggak? Ya nggak ada efeknya. Ya sama. Oh bang, gue udah punya BTC bang, tapi tetap hancur. Portonya berapa banyak? Ya 5% sih bang, 95-nya alts. Ya iya hancur. Ya itu seperti yang gue bilang. Lu seperti mau ngedok kapal dengan jangkar untuk ya skoci lah gitu kasarnya. Ya nggak bisa lah. Begitu. Ya susah kalau seperti itu. Makanya BTC-nya harus menjadi mayoritas. Nah, semakin besar BTC yang lu pegang di porto lo, misalkan lu 70, 80, 90. Nah, makin gede BTC-nya, makin secure. Itu makin resikonya kecil. Tetapi di waktu bersamaan, kalau sampai kita geser ke altcoin season, ya lu berarti secara profitnya kemungkinan lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang megang 60-40 atau 70-30. Walaupun nggak jaminan ya. Karena bisa saja, misal kalau 60-40 nih, tapi alts yang lu pilih aneh-aneh. Alts yang nggak jelas gitu ya, itu bisa aja nggak naik, malah rakpul. Itu juga bisa terjadi gitu. Jadi sekali lagi ya, itu bisa disesuaikan sama risk profile lo ya. Tapi apa ya bisa dibilang guidelines yang paling penting harus ikutinya adalah BTC-nya harus mayoritas dan minimum 60% gitu. Buat yang masih nanya, bang, kalau BTC lebih gede nggak apa-apa. Kalau BTC lebih gede daripada 60, 70, 80, 90, bahkan 100% BTC pun nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau kebanyakan alts selalu seperti itu ujung-ujungnya. Ya, karena gue belum pernah denger lah di cycle-nya dia bilang, aduh bang, gue kacau bang, gara-gara kebanyakan BTC. Nggak ada. Semua hancur karena kenapa? Kebanyakan altcoins.
Begitu. Kenapa kebanyakan altcoins jadi berantakan? Karena belum altcoin season. Liquidity masih jelek, balance sheet masih begini, ya. Balance sheet itu masih dibanting-banting. Kalau balance sheet udah netral nih, ini udah netral gitu ya, itu tenang. Lah tapi faktanya kan belum gitu loh. Ya, kita nggak dapat netral dari kapan? Sempat ada fake out sekali di sini nih. Wah, ini lumayan memberikan harapan ya di Maret 2023. Tapi lucunya di masa-masa Maret 2023 orang nggak hype altcoin season. Orang hype-nya di 2024. Lah, 2024 nggak ada terjadi hype sama sekali. Ya, jadi artinya menunjukkan sekali lagi ya, orang-orang di market tuh kayaknya rata-rata nggak ngerti gimana cara kerja altcoin season. Begitu. Altcoin season itu butuh apa? Butuh liquidity. Tapi banyak orang tuh nggak peduli. Cuma pokoknya peduli dengan narasi-narasi yang nggak ada datanya. Begitu. Ya. Ya, itu benar-benar tuh sebenarnya dipikir-pikir aneh sekali loh. Ya. Di Maret gue sempet, wah ya tapi udah lama ya 2023 ya gue bahas, wah gila nih, balance sheet naik nih. Ya. Kita ada apa nih? Apakah kita ada kemungkinan bisa geser ya, pivot? Ternyata enggak, dibanting lagi kan. Tapi nggak ada yang peduli di masa-masa ini. Altcoin season ya. Kayaknya enggak deh ya. Tapi di sini orang pada percaya. Ya baik lagi lah. Mungkin karena terlalu banyak orang yang ngomong hal yang sama kayak burung beo ya. Ya mereka pikir pasti akan benar terjadi kalau banyak yang ngebeo. Padahal faktanya nggak seperti itu. Market nggak peduli sama teori lu lah, nggak peduli sama keinginan lu, keperluan lu, begitu. Nggak, dia cuma ya pokoknya gue begini. Lu mau ikutin terserah, ya enggak. Gitu, makanya kenapa gue bilang sekali lagi, kita itu harus reaktif di market. Ya bereaksi aja di market, jangan kita nyuruh-nyuruh. Apalagi deklarasi. Altcoin season saya deklarasi sekarang mulai. Mulai nggak? Nggak mulai. Market nggak peduli. Malah market nggak tahu kenapa menurut gue ya. Market tuh seperti, ya makanya gue bilang kan kayak mantan yang paling kejam ya. Lu coba suruh mantan lo. Oi, ambilin air. Mungkin air diambil tapi ditumpahin ke muka lu. Nah kayak begitulah mungkin market tuh ya. Jadi ya lu treatnya seperti itu. Ya. Jangan lu suruh-suruh. Lu bereaksi aja ngeliat. Oke. Dia lagi di mana nih sini? Oh ya udah, gue bereaksi begini supaya nggak kena omelannya, ya, supaya gue nggak kena bacotannya, gitu. Bereaksi aja, ya. Jangan ngesok-sok kayak yang punya market, begitu. Karena udah berapa banyak orang yang hancur kan gara-gara ngesok kayak punya market, ya. Sip. Economic calendar untuk hari ini. Kita mulai nih, ada data penting ya. Untuk hari ini kita akan ada data crude oil inventories. Jadi buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat jam setengah 10 malam, belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Itu buat yang konservatif. Buat yang agresif ya minimal tinggal pasang SL ya. Sip, gitu aja untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap
atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractory bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi futuresnya buat lo yang konservatif sudah profit, tapi konservatifnya bangun pagi ya, karena kalau konservatifnya nggak bangun dari jam 7 sayangnya nggak dapat ya, karena ini window untuk buka posisi longnya tipis sekali nih. Jam 7 pagi retest kedua ya, ini kan udah candle baru nih, retest kedua langsung jam 8 nya retest lagi ke MA20 ya. Jadi buat lo yang konservatif congratulations profit ya, cuma dalam waktu sejam saja. Tapi buat yang agresif sayangnya cut loss karena retest 1 retest 2 target TP di sini nggak kena kan. Nah, tapi daily close-nya signifikan di bawah dari MA50. So, CL untuk yang agresif, yang konservatif profit ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di 111.752, 109.503 dan 107.274 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin dan futures juga ya. Untuk posisi futures di ETH ya, untuk di ETH belum ada karena kemarin itu kita bisa di sini ya. Dia itu nggak terjadi retest pertama kemarin lusa tanggal 18 Agustus ya. Tanggal 19-nya jebol. Retest pertama di MA20 tetapi kita bisa di sini ya. Opennya di bawah dari MA20 karena 20-nya naik ke atas. So, ya nggak ada setup posisi long. Buat lo yang maksain buka posisi long, boleh nggak? Ya sebenarnya nggak sesuai SOP karena lo bisa di sini opennya tuh di bawah ya. Jadi buat lo yang udah wah langsung buka gitu ya, ya sebaiknya tutup aja deh karena nggak sesuai SOP begitu. Ya nanti lo bingung kalau seperti itu. Nanti wah ini cut loss-nya gimana bang? Ya susah karena lo bukanya nggak sesuai SOP juga. At least SOP gua. Kalau SOP lo menunjukkan buka ya nggak masalah. Gitu. Tapi kalau kita ngomong SOP TCI ya nggak bisa karena dia opennya di bawah dari 20 ya. So secara SOP TCI nggak ada setup features. Untuk posisi spotnya ada di angka 4009,4, 3878,9 dan 3767,2 ya. Sip. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Nah untuk wejangannya sih gue ingin ingatkan lagi ya. Kita itu akumulasi saat apa? Saat koreksi. Gitu. Nah sekarang pertanyaan lagi koreksi nggak? Iya, artinya tugas lu ngapain? DCA, akumulasi. Ya. Tapi gue tekankan lagi, bukan all in. Kalau all in susah seperti itu. Ya nggak. Jadi DCA saja, dicicil saja. Ya, karena dengan lu dicicil, harga turun nih ya. Cicil 1, cicil 2, cicil 3. Oh tapi bang rugi bang, kan ada yang nyangkut 1 di sini. Lo tenang. Nggak peduli lu beli di mana, yang penting itu harga rata-rata lu. Semakin lu terus beli ke bawah, harga rata-rata lu akan turun. Ya, sekali lagi itu adalah matematika sederhana. Kayaknya sekarang mungkin dari SD udah dikasih tahu, cuman ya nggak tahu sih zaman sekarang katanya kan anak-anak udah nggak terlalu fokus sekolah tuh ya. Maksudnya kalau zaman dulu kan nggak bisa pakai AI dan lain-lain. Sekarang ya kalau zaman dulu bodoh ya bodoh. Kalau zaman sekarang kayaknya bisa dibantu dengan berbagai macam hal. Ya, tapi intinya Pak itu bukan matematika rumit, itu bukan ngomongin soal apa namanya. Matematika advance enggak, cuma harga rata-rata. Harga rata-rata itu akan mengikuti kemana ya pembelian selanjutnya. Begitu. Jadi semakin lo banyak beli waktu turun, ya harga rata-ratanya ikutan turun. Begitu ya. Tapi waktu naik pun dia akan ikutan sama. Jadi ya itu makanya kenapa gue bilang kita harus menjadi air. Kita harus menjadi seperti air di market. Karena market itu akan mengikuti. Ditumpahin ke wadah apapun dia akan mengikuti. Gitu, ditumpahin ke gelas jadi gelas, ditumpahin ke mangkok jadi mangkok ya, bahkan ditumpahkan ke trompet pun ya, trompet yang sangat rumit bentuknya ya, itu bisa, atau bahkan bukan cuma trompet lah, lu masukin ke apapun wadah yang paling complicated pun ya, itu ujung-ujungnya akan mengikuti wadah itu. Nah kita tuh harus seperti itu di market ya, seperti air. Turun ikutan, naik ikutan, jadi nggak stres begitu ya. Dan dengan seperti itu kita menyadari bahwa kita tuh
bukan yang ngontrol market. Gitu. Kita bisa baca TA, kita bisa lihat probability dan lain-lain. Tetapi dengan kita melakukan DCA, kita secara tidak langsung menyadari bahwa kita nggak bisa ngontrol tepatnya berhenti di mana dan seterusnya. Nah sementara kalau lu kebalikannya pengen all in gitu ya, kita anggap lu dapat hoki deh, lu hoki tepat sekali. Misalkan lu tebak-tebakan sebelumnya di sini, gue nebak di EMA 50 akan mantul, bam, taunya mantul, wah tuh kan gila, gue tuh hebat, gue tuh ngerti market bakal kemana. Ego lu naik kan, ego lu naik nih, wah bla 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 ya, turun lagi. Nah nih 50 lagi nih SOP gue udah paten pasti. Wah lihat nih tanggal 18 Agustus tuh kan mantul, gue udah bilang gue tuh tahu market mau kemana. Udahlah ya, semua tunduk di bawah kaki gue. Udahnya sekarang muntah darah, wah tembus 50, aduh gue udah all in, gue udah minus berapa nih, aduh pusing ya, pusing, iyalah pusing. Tapi sementara lo yang DCA santai, jebol 50, ya sudah. Bang Toshi udah bahas kemarin, kemungkinannya lanjut membuat lower low. Ya sudah, berarti kita diberikan kesempatan untuk DCA lagi di 111.700-an, 109.500-an, dan seterusnya. Sampai mana? Nggak tahu, we'll see. We'll see sampai kemana. Dia akan bawa kita sampai ke titik mana. Enak kan? Enak lah cara seperti itu. Ya. Tidur nyenyak. Ya. Profit tiba-tiba udah masuk kantong. Profit. Berapa banyak orang yang bilang, gila ya bang, dengan cara lu, dulu awalnya gue sama sekali gak yakin dengan cara seperti ini gitu ya. Tapi ujung-ujungnya malah profit bang. Gue pakai cara yang aneh-aneh ya, malah boncos lagi. Ya, itu karena secara dasarnya lu menyadari bahwa lu gak bisa mengontrol market dengan lu melakukan DCA gitu. Lu bisa menganalisa market, lu bisa melihat probability besarnya, tapi lu merendahkan ego lu ya, merendahkan ya ego lah simpelnya, merendahkan ego lu ya. Jadi lu ujung-ujungnya malah profit instead of wah, gue bisa. Ya bisa boncos gitu ya. Sip, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan selam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur kan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.